Halo, 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 hai. Kali ini bahasanya agak sedikit berbeda. Aku akan bahas tentang shamanisme. Shamanisme itu dalam bahasa Siberia Tungus berasal tinggal shaman, itu artinya orang pinter. Kalau kita terjemahin tuh mirip ya tabib lah gitu, tabib. Nah, shamanisme itu merupakan sebuah praktik yang menjalankan sebuah misi ibaratnya itu sebuah misi perdamaian antara makhluk gaib dan manusia makhluk gaib dan manusia yang berdampingan di muka bumi, itu ya gampangnya. Nah, selain itu kita juga bisa mengetahui bahwa shamanisme itu terdapat pertama kali itu waktu masa-masa feminisme. Nah, persamaannya bahwa orang-orang shamanisme dan orang yang menganut feminisme itu dekat dengan alamnya. Nah, itu persamaannya. Jadi pada masa-masa itu manusia kan mendapatkan kebijaksanaan dengan cara mempelajari alam gitu. Nah, orang shamanisme itu begitu. Nah, orang shamanisme ini sendiri tuh sampai sekarang tuh sebenarnya masih eksis ya. Cuman mungkin orang-orang di kota besar nggak terlalu relate untuk para praktikus shamanisme ini. Nah, biasanya tuh shamanisme itu kalau di dalam tatanan masyarakat tuh, masyarakat desa ya, kita bisa lihat di masyarakat tuh mereka disegani gitu para orang pinter ini, karena mengingat akses kesehatan yang cukup susah di desa, jadi biasanya orang-orang kan beralih ke orang pinter gitu. Nah, dengan orang-orang pinter inilah yang membantu mereka biar sehat lah dengan cara alternatif gitu. Bisa dibilang alternatif obat yang praktiknya sering kita jumpai itu dilakuin sama orang-orang seperti ini, orang shaman. Nah, waktu aku riset kemarin ya untuk sebuah tugas sebenarnya berawal dari novel dulu. Nah, dari novel itu akhirnya aku baru tahu bahwa sebenarnya untuk mendapatkan sebuah kesadaran yang pas ketika ingin menghubungi makhluk gaib ini, rupanya para orang pintar ini tuh melakukan hal-hal tertentu dulu gitu. Kayak bikin ramuan, bikin mantra, atau barang-barang tertentu yang sebisa membantu orang pintar ini mendapatkan energi. Jadi energinya ini bakalan kepake buat mendapatkan sebuah konsentrasi gitu. Mendapatkan konsentrasi biar mereka tuh konsen, akhirnya bisa kesadaran yang pas untuk memanggil si makhluk gaibnya. Nah, ramuan-ramuannya itu tuh ternyata tuh berasal dari hal-hal yang kalau bisa dibilang tuh kayak psikotropika rupanya. Nah, yang bikin aku penasaran tuh kalau misalnya ramuan itu berasal dari tanaman yang psikotropika, yang efek sampingnya itu ada efek samping ke otak, tapi mengapa orang-orang itu bisa dapat takaran yang pas ya untuk dirinya sendiri, sedangkan kalau misalnya tanaman psikotropika itu salah guna kan bisa jadi halu gitu ya, semacam anak-anak iseng yang mabuk kecubung lah gitu. Oh iya, kecubung itu digunain juga loh di beberapa tempat untuk praktik shamanisme ini. Di samping itu tuh ternyata aku kan pernah gitu
ke tempat berobat ya yang alternatif gitu. Terus disaranin ini gitu. Setelah aku ngasih tahu kalau keluhan aku di bagian ini, habis itu aku dikasih tahu dan sembuh aja gitu. Nggak tahu sih apakah itu hanya sugesti atau gimana, I don't know, but kalau misalnya emang manjur ya why not gitu, bagus dong kalau misalnya manjur, tapi pada akhirnya akan bisa membuat persepsi bahwa medis itu tidak penting. Enggak lah ya, maksud aku tuh medis itu penting juga, cuman kan sebelum ada medis ya dulu tuh orang menyembuhkan dirinya dengan shaman gitu, dan praktek shaman pun akhirnya kan nggak bisa dilakukan juga pada saat pandemi pertama ya, yang Black Death itu ya, itu kan banyak yang meninggal saat itu. Baru dari situ medis berkembang pesat juga kan, udah ada vaksin, udah ada apa segala macam. Di masyarakat sekarang tuh banyak yang bilang kalau praktik-praktik dukun atau praktik orang pintar nih musyrik, apa kafir. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita telah sendiri tuh ada loh di dalam bukan cuma agama, di masyarakat kita orang-orang alim kan juga ada yang pakai shamanisme ini, cuman mungkin udah beda konsep, bukan beda konsep, kayak semacam beda caranya gitu. Kayak kalau misalnya kalau shamanisme dulu kan mereka memanggil roh gitu, nah kalau shamanisme yang ini tuh, kalau praktik yang sekarang nggak manggil roh lagi, mereka kayak semacam mendapatkan kebijaksanaan dari mana gitu, nggak tahu deh gitu, karena nggak pernah ngobrol juga kan. Tapi mereka hampir menggunakan cara yang sama, mendapatkan kebijaksanaan yang sama dengan cara merapalkan mantra atau doa-doa gitu. Sudah nggak pakai ramuan yang psikotropika lagi gitu, kayak orang-orang rukiah atau kayak orang-orang yang di mana sih, di lapangan gitu kan. Dulu tuh aku sering nonton TV di lapangan dikumpulin gitu kan, habis itu sama pendetanya didoain gitu sambil nangis, disuruh makan apa, terus dengan ajaibnya mereka sembuh gitu. Udah yang kayak gini tuh masih ada sih di agama tertentu, ada ya, nggak bisa dipungkiri lah kalau shamanisme itu ya cara paling tua untuk mendapatkan kebijaksanaan dari alam gitu. Jadi menurut aku tuh orang-orang yang bilang ini kafir, tunggu dulu gitu. Kalau nggak ada shamanisme, ya manusia tuh belum tentu bertahan hidup juga. Dan bagi orang-orang yang terlalu mengagungkan obat alternatif ya nggak boleh gitu. Maksud aku tuh yang namanya medis kan udah maju banget ya bagus dong kalau misalnya penyakit kita tuh udah bisa dilacak secara medis dan diberitahu treatment yang tepat gitu. Yang namanya obat kan meskipun ya nggak enak ya, yang namanya obat, yang namanya kita sakit harus berobat, ya berobatnya harus sering-sering biar sembuh. Bukan berarti tuh obat bikin ketergantungan, enggak. Kalau misalnya emang pengen sembuh ya harus minum obat terus lah, kenapa dibilang ketergantungan obatan. Oke, sekian dulu aja. Terlama ya ini, ya udah, goodbye.